Bisa, Pak. Pelan ya. Ya, kita mulai. Ini sudah kalian seminggu lebih libur ya. Dengan merayakan Idul Fitri dengan keluarga masing-masing, selamat berbahagia. Dan kita saling bermaafan. Tema kita hari ini adalah ya, luar biasa apa ya? Ada banyak berita tentang tentang satelit. Hari ini akan kita bahas tentang satelit. Jadi satelit itu ada dua aspek gitu ya. Jadi dilihat dari sisi telekomunikasi, satelit itu ada dua aspek. Aspek pertama adalah aspek regulasi dan kedua adalah aspek teknisnya. Kita tidak sedang membahas aspek teknis gitu. Kita sedang membahas aspek regulasinya karena dua aspek itu betul-betul dua aspek yang sama-sama penting gitu. Bahkan dalam banyak hal itu banyak orang bilang bahwa justru yang penting itu aspek regulasinya. Karena meskipun kamu punya uang dan kamu punya teknologi, kalau kamu tidak punya regulasi yang mendukung peluncuran satelit gitu misalnya, ya kalian tidak akan pernah punya satelit itu. Nah sebaliknya kalau kalian meskipun tidak punya uang, tapi kemudian kalian secara regulasi kalian diperbolehkan untuk memanfaatkan satelit, bisa gitu. Ya tentu saja dalam konteks diskusi kita, pembicaraan kita adalah konteks negara gitu ya. Jadi dalam konteks satelit, karena kita ngomong perihal tentang satelit itu adalah ngomong perihal tentang pemanfaatan sumber daya yang terbatas gitu kan. Nah, slot orbit satelit beserta frekuensinya itu tetap saja merupakan sumber daya yang terbatas gitu. Ya sebenarnya sumber daya terbatas sudah pernah kita bahas ya, bukan maknanya sumber daya terbatas sama dengan minyak bumi gitu yang kemudian setelah dibakar habis. Enggak. Jadi sumber daya terbatas, frekuensi, slot orbit itu adalah maknanya jika itu sudah dipakai orang, ya kamu tidak bisa pakai. Itu makna dari istilah sumber daya yang terbatas itu ya. Jadi tidak bisa setiap orang dengan bebas pakai. Artinya harus yakin bahwa orang lain tidak pakai gitu. Itulah yang disebut sebagai sumber daya terbatas untuk kasus frekuensi dan slot orbit ya. Ya baik, kita masuk ke saya akan share screen. Ya, apakah kalian bisa melihat share screen dari saya? Oke. Ya, terima kasih. Kita mulai. Jadi judul diskusi kita pada hari ini adalah ini, pengelolaan orbit satelit untuk kepentingan nasional gitu ya. Itu adalah judul kerennya seperti itu. Tapi memang betul. Jadi bukan untuk keperluan bisnis dan untuk keperluan perorangan ini, memang untuk keperluan nasional gitu ya. Ya sebenarnya juga pada saat kita membahas tentang telekomunikasi, sebenarnya telekomunikasi itu sebenarnya untuk apa? Untuk kepentingan nasional itu, termasuk frekuensinya itu ya. Nah, kita lihat seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah jaringan akses seluler gitu ya. Jaring yang gambar di atas ini adalah jaringan akses seluler, dan yang di bawah ini satelit itu. Ya, meskipun tetap saja bahwa ya ini gambar ini saya buat berapa ini tahun 2009 ya. Sekarang sudah 10 tahun lebih kan ya. 15 tahun lebih lah. Ini tetap saja di Indonesia Timur, teman-teman kita di Indonesia Timur, wilayah timur tetap saja masih kurang gitu sambungannya. Jadi masih disebut sebagai 3T kan ya. Jadi terdepan, tertinggal, dan apa itu satunya lagi itu ya. Jadi artinya bahwa di timur itu tidak semewah di Jawa gitu loh.
Jadi memang yang paling mewah itu ya beruntung itu saudara-saudara kita atau kita yang hidup di Jawa karena terlayani dengan fasilitas telekomunikasi meskipun tetap saja dikembangkan sampai saat ini agar supaya menyatukan NKRI gitu. Ya salah satu tujuan penyataan NKRI jelas lah untuk pertahanan NKRI. Tapi apa sarananya? Salah satu diantaranya adalah telekomunikasi. Jadi sarana pemersatu sebenarnya itu yang dikatakan sebagai telekomunikasi itu. Nah ini yang atas ini adalah jaringan seluler ya. Kemudian yang bawah ini satelit ini. Nah kita lihat ini satelit itu ya. Jadi Pulau Jawa ini sudah hitam semua. Ya Jawa dan Bali lah ya. Dan sebagian Nusa Tenggara Barat. Di Sumatera sebagian besar, di Kalimantan ya seperti ini gitu ya, di Kalimantan dan pemanfaatan satelit di Kalimantan dan Sulawesi ya mas seperti ini. Dan kalau kita lihat di ini, tetap aja di daerah timur tetap aja sangat-sangat terbatas gitu ya. Ya seperti itulah kondisi ini sekali lagi bahwa ini saya buat tahun 2010-an kemarin ini, tahun 2010 dan ini sudah berapa tahun ini? 15 tahun yang lalu. Tapi tetap saja belum banyak perubahan sebenarnya. Ini tetap menjadi concern kita. Jadi harusnya menjadi concern siapapun presidennya lah gitu ya. Kita harus menyadari bahwa VSAT ini adalah sambungan satelit yang bisa langsung plug and play lah gitu. Yang manfaatkan satelit untuk hubungan dia, untuk sambungan dia dengan kantor pusat lah gitu ya. Nah dia pakai satelit ini tengah kota apakah Jakarta apa Surabaya gitu ya, ini tengah kota. Nah yang jadi pertanyaan adalah loh itu tengah kota ngapain pada saat ini kan tengah kota pun semua sebenarnya sambungan-sambungan yang pakai fiber optik sudah dapat ini. Nah, tapi persoalannya adalah lagi-lagi tadi itu bahwa fiber optik itu hanya mampu untuk menyambungkan sampai gateway kan. Nah, bagaimana kalau sampai ke dalam gang-gang itu? Dan bisa dibayangkan bahwa nyambung di Indonesia nyambung atau menggali sambungan sampai ke gang-gang itu, sampai ke jalan-jalan kecil, itu luar biasa effortnya gitu ya. Ya menghadapi pejabat daerah, menghadapi pejabat kampung, menghadapi preman kampung, itu luar biasa. Effort itu luar biasa, berat itu. Effort yang sangat kerja keras diperlukan itu. Nah bandingkan dengan kalau seandainya kalian pakai VSAT ini ya, ini pasang aja di atasnya gitu kan, udah nggak pakai apa-apa sudah. Jadi di atasnya, asal di atasnya di samping-sampingnya nggak dihalangi oleh pohon lah gitu ya. Nah pohon tebang dulu, kemudian kamu pasang ini antena-antena VSAT seperti ini, langsung bisa nyambung dia. Nah itulah salah satu kelebihan penting dari sistem komunikasi satelit yang sampai saat ini belum bisa ada yang mengatasi itu gitu ya. Meskipun tetap saja ini bukan bandwidth lebar ini, tapi kalian tahu kan bahwa sebenarnya telekomunikasi dari ATM itu sebenarnya tidak perlu bandwidth lebar, tapi handal itu. Handal error free itu aja sebenarnya, tapi dia tipis itu. Bandwidthnya bukan bandwidth yang lebar gitu ya. Jadi tidak perlu ada sambungan yang wideband gitu ya, yang broadband yang mampu mengirimkan gambar. Yang dikirimkan bukan gambar, yang dikirimkan hanya karakter-karakter gitu ya, karakter-karakter ASCII, angka-angka, dan itu tidak banyak kan, tidak lebar kan. Nah karena itulah kemudian masih sampai saat ini masih terpakai dengan baik, masih terpakai dengan handal itu si VSAT ini ya. Jadi VSAT ini adalah sambungan langsung gitu ya, dari tempatnya user ke tempatnya user yang lain gitu ya, tempat dia menerima informasi gitu. Nah saya belok ke sini sekarang. Ya, jadi kalau kalian lihat itu ya, sebenarnya gambarnya penting. Kalian lihat ini ya. Ini adalah kalau seandainya ini bumi gitu ya. Tentu saja saya tidak sedang membahas apakah ini datar, apakah ini melengkung gitu ya.
Ini bukan urusan membuktikan bumi itu bulat gitu ya, bumi datar. Ya saya berharap di antara kalian tetap saja bumi bulat lah gitu. Saya tidak berharap ada di antara kalian yang percaya bumi datar itu. Kalau kalian percaya bumi datar sudah nggak usah kuliah saja sudah, karena akan menjadi rumit itu persoalan kita menjadi. Oke, jadi ini anggaplah ini adalah bumi, gitu ya. Kemudian di atasnya ini adalah ruang udara. Nah, ruang udara itu ternyata ada batasnya gitu ya, bahwa ruang udara yang menjadi terestrial menjadi ruang udara Indonesia itu ternyata tidak lebih dari 100 km gitu. Jadi 100 km itu menjadi batas ruang udara nasional yang dilindungi oleh hukum ya. Jadi kedaulatan kita hanya sampai ke 100 meter, sampai 110 meter, 110 kilometer lah ya. Lebih dari itu sudah milik human being, itu sudah milik umat manusia. Siapapun boleh menguasai asalkan dia mampu, gitu ya. Di atas 100 km itu. Karena itulah kemudian kalau kalian membayangkan, misalnya sekarang itu kan si Elon Musk ya. Elon Musk itu punya satelit-satelit yang sedang dipakai untuk satelit orbit rendah, yang dipakai untuk layanan internet seluruh dunia. Itu sebenarnya berapa kilometer? Dia kan pakai orbit rendah dia. Nah, orbit rendahnya itu sekitar paling-paling 500 kilometer. Nanti 500 kilometer kan, tapi kan dia di atasnya 100 kan sudah ya. Artinya apa? Dia berhak itu. Dia berhak si satelitnya itu melayang-layang di atas Indonesia untuk melayani orang Indonesia, berhak itu. Ya karena memang di atas itu adalah milik human being. Siapa yang bisa ya dia, siapa yang mampu ya dia berhak untuk menguasainya. Nah kemudian bila tentang di mana satelit itu dipasang, ada segmentasi dengan masing-masing punya nama. Jadi satelit itu ada istilah GSO, ya, GSO dan ada NGSO. Apa GSO? Jadi geostationary orbit, geostationary orbit gitu. Jadi geostationary satellite orbit, GSO itu itu artinya bahwa satelit itu mempunyai orbit dengan ketinggian 36.000 km di atas permukaan bumi. Nah, artinya apa? Kalau kalian memasang benda di sana gitu ya, apapun benda itu, kalian taruh di sana, dia akan nanti berputar sesuai dengan perputaran bumi yang kemudian sinkron perputarannya terhadap satu titik itu. Jadi tidak akan berubah. Posisi relatifnya tidak akan berubah terhadap permukaan bumi gitu ya. Nah, karena itulah dikatakan sebagai orbit sinkron. Nah, bedakan dengan non geostationary satellite orbit, NGSO. Atau ada juga yang menyebut sebagai LEO ya, low earth orbit itu. LEO. Low earth orbit. Itu sekitar jaraknya antara ya berapa sih ini ya, mil. Jadi di atas, sudah di atasnya ini yang jelas, sudah di atasnya 100 kilo. Ini 200 kilo sampai ke sekitar 1000 kilo lah ya. Antara 200 kilo sampai 1000 kilo. Di atas itu lazim disebut sebagai NGSO. Nah, di sanalah kemudian yang apa si satelit-satelitnya yang dipakai untuk internetnya si Elon Musk itu ada di situ. Dia diterbangkan di sana gitu ya, disebar ke sana itu, yang jumlahnya ratusan itu konon. Nah, kemudian saya kembali ke sini bahwa di atas 100 km itu disebut sebagai daerah yang no sovereignty. Jadi tidak ada kedaulatan di sana. Ya siapapun boleh menguasai gitu asal dia mampu ya. Tapi agar supaya masih ada tata cara sopan santun lah gitu ya. Tata cara sopan santun untuk ya agar supaya tidak hanya negara maju saja ya, negara tidak maju kan berhak pakai juga karena kan dipakai oleh human being, oleh umat manusia. Karena itulah kemudian ada lembaga yang mengurusi itu, yang lazim disebut sebagai ITU, jadi International Telecommunication Unit, dan UNCOPUS ini. UNCOPUS itu juga lembaga di bawah United Nations, di bawah PBB yang mengurusi keberadaan dari satelit. Jadi kalau perihal tentang limbahnya yang ngurusi biasanya ini UNCOPUS ini yang ngurusi ini. United Nations Committee on Peaceful Usage of Outer Space, ya singkatannya seperti ini. Dan kemudian ada lembaga lain yang disebut sebagai ITU. Nah, ITU ini mengurusi tentang bagaimana perizinannya agar supaya
semua negara mempunyai hak yang sama. International Telecommunication Union gitu ya. Ini tidak mengurusi benda-bendanya, tapi ngurusi frekuensinya dan tata cara pemasangan orbitnya gitu. Agar supaya apa ya, semua orang kebagian, semua negara kebagian gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang saya katakan terbatas tadi ya, bahwa jumlah slot orbit itu sudah terbatas ini. Ini adalah gambar ini saya pasang gambar tahun berapa ya, sekitar 2010 lah, 2010 ya. Itu sudah penuh ini. Jadi slot orbit itu penuh gitu ya. Dengan satelit, ini satelit yang geostasioner ya, yang di 36.000 km tadi itu. Sudah penuh ini. Jadi hanya dibedakan berapa tadi itu 1 derajat, nanti ada gambarnya nanti. Jadi yang daerah kosong ini sekitar ini di daerah ini ya, ini kosong ini. Tapi selain ya karena di atasnya Pasifik nih ya. Selain itu juga penuh semua, selain itu ya. Jadi penuh semua lah itu. Penuh semua. Ini daerah-daerah kosong ini memang ya tidak berpenghuni. Jadi ngapain? Karena satelit itu hanya mampu untuk sepertiga bumi lah dia, menyala sepertiga bumi. Selain itu juga sudah tipis itunya, SSNR-nya gitu ya. Jadi tidak bisa dipakai. Jadi ada yang bilang bahwa paling tidak diperlukan kalau agar supaya satelit itu mampu mengcover semua belahan dunia, belahan bumi, itu diperlukan paling tidak 3 satelit ya, geostasioner, 3 satelit itu agar semua bisa menampung gitu ya, menampung komunikasi keliling dunia gitu. Oke, nah sekali lagi yang ingin saya ingatkan kepada kalian bahwa yang ingin saya katakan di sini di gambar ini adalah bahwa orbit satelit pun itu juga terbatas gitu. Ini kan sudah ada orang pakai kan, sudah ada negara pakai, ya tidak bisa gitu. Orang lain pakai gitu. Kan ada istilah first come first serve gitu. Siapa yang come duluan ya, dia akan mendapatkannya gitu. Ada seperti itulah ya. Ya inilah kalau kita hitung ya dengan apa masih ingat zaman matematika dulu lah gitu ya, bahwa sebenarnya kalau saat ini ketinggian ini 36.000 km gitu ya, ketinggian permukaan bumi ke satelitnya 36.000 km, dan kemudian kalau jari-jari bumi itu sekitar 6,4 km, 6.400 km, sehingga antara satu dengan yang lain itu konon itu jaraknya adalah paling tidak itu berapa ini ya? Jadi paling tidak alfanya 0,1 derajat ini. Jadi bedanya ini paling tidak 0,1 derajat itu. Dan ini hanya di atas sana, di atas sana itu hanya berapa? Sekitar 150 kilo lah. Jarak antara satu dengan satu itu, tapi sudah mepet banget itu. Sudah terlalu mepet bahkan itu ya. Meskipun jaraknya masih 150 km itu. Memang rentan terhadap, jadi gambar ini sebenarnya saya ingin gambarkan itu. Ini bahwa rentan terhadap, meskipun belum pernah ada lah apa tumbukan itu ya, belum pernah ada ya, bersyukurlah. Tapi sebenarnya ya memang ya sedekat inilah, sekitar 150 km jarak antara satelit satu dengan satelit yang lain untuk orbit yang geostasioner. Ini saya ingin menggambarkan itu ya, tapi nanti aja ini terakhir. Jadi karena pernah dulu ada temanmu yang bertanya, bagaimana Pak, itu kalau satelit itu kan katanya umur terbatas, berarti kan dia harus dibuang gitu. Nah ini nanti kita bahas nanti. Setelah ini saja kita bahas. Nah ini saya ingin membahas tentang frekuensi dipakai. Jadi frekuensi dipakai oleh satelit itu ada istilah L-band, C-band, Ku-band, dan Ka-band. Ya, Ka-band. Ku-band dan Ka-band ini. L-band ini mencakup frekuensi antara 1,3 sampai 1,7 giga. Hingga saat ini masih digunakan untuk teknologi telepon satelit ya. Telepon satelit itu masih pakai ini, pakai frekuensi. Jadi biasanya untuk kalau perang itu ini benar-benar menarik dipakai karena tidak bisa disadap, ini kan dia dari atas langsung gitu ya. Dan bisa langsung di belakangnya musuh itu. Bisa berkomunikasi di belakang musuh gitu ya. Kemudian C-band gitu ya. Nah, layanannya itu yang Bairu ini sudah tidak ada lagi. Ya, Inmarsat masih ada, Turaya, Iridium masih ada lah. Gitu. Kalau kalian mau berlangganan dan kalian tidak ingin disadap, ini memang sangat secure, nih. Tapi mahal.
Dia pakai L-band ya, frekuensi antara 1,3 sampai 1,7 giga. Kemudian ada C-band. C-band ini uplink-nya adalah 6 giga dan downlink-nya 3 gitu ya. Dipakai untuk jaringan backbone itu. Jadi Indonesia sangat memakai ini C-band. Jadi Palapa yang pertama dulu Palapa A1 dia yang pertama dulu pakai C-band ini. Dipakai untuk menghubungkan wilayah Jakarta dengan wilayah timur dan barat lah. Jadi untuk menghubungkan telekomunikasi seluruh Indonesia di tahun 70-an lah pertama kali satelit diluncurkan oleh Indonesia gitu ya. C-band. C-band itu uplink-nya 6 giga, downlink-nya 4 giga gitu. Lebar secara keseluruhan adalah sekitar 24 transponder dikalikan dengan masing-masing transponder isinya 40 mega ya. Kemudian ada Ku-band. Nah, Ku-band itu antara 14 sampai 14,5 giga, sehingga bandwidth-nya adalah 500 mega untuk terima ya, untuk RX. Dan untuk transmitternya itu 11,7 sampai 12,2. Bandwidth-nya juga sama, 500 mega ya. Nah, dia hanya dipakai ini ya backbone. Dia dipakai backbone itu. Jadi tidak bisa dipakai untuk telepon gitu ya. Karena akan menjadi rumit gitu. Karena frekuensinya terlalu tinggi. Sehingga dia hanya handal dipakai untuk backbone. Kemudian ada istilah extended Ku. Jadi sebenarnya sama juga, Ku juga, tapi agak nyerempet ke pinggir gitu ya. Ini ada bandwidth-nya 50 gitu. Ya, jadi ada extended Ku. Ini sebenarnya adalah ya berdasarkan perjanjian pada saat sidang-sidang WRC gitu ya. Kita sudah pernah bahas itu apa WRC. Sehingga menentukan bahwa yang dikatakan sebagai Ku itu sampai ke ini kan yang di atas tadi kan dikatakan bahwa Ku itu antara ini kan ya antara 12 yang untuk RX-nya, untuk uplink itu berarti kan uplink itu berarti RX lah itu. Jadi kalau kita ngomong TX RX itu ukurannya adalah satelitnya ya, jadi bukan stasiun buminya. Jadi RX ini, jadi misal Ku-band ini RX dan TX itu berarti ini TX-nya ini. Nah RX-nya ini. Jadi RX itu artinya dia radio penerimanya, tapi penerimanya satelit ya. Itu kan dibatasi antara 14 sampai 14,5 giga. Nah, tapi agak bisa ke bawah dikit itu, ke bawah itu ya, 13,75 sampai 13,8 itu di situ. Makanya disebut sebagai uplink ya. Jadi uplink itu sebenarnya adalah bagi satelitnya adalah RX ya, penerima gitu kan. Ini disebut sebagai uplink. Oke, saya lanjutkan dengan istilah, kemudian ada Ka-band. Nah, Ka-band ini lebih tinggi lagi itu. 27 sampai 31, 27,5 giga sampai 31 giga itu ya untuk downlinknya. Ini untuk uplink ya. Kemudian downlinknya 18, jadi lebih tinggi lagi, 18 giga. Ya. Dan 19 sampai 20 giga. Nah, diameter antenanya karena frekuensinya tinggi sekali gitu ya, dia menjadi lebih kecil lagi. Memang lebih kompak, kecil. Tapi ada kekurangannya di sini, dia tidak bisa untuk telepon langsung ya, dia hanya bisa untuk backbone. Selain itu dia biasanya frekuensi semakin tinggi itu sangat rentan terhadap redaman hujan gitu ya. Nah, ya memang sih teknologi error control kode sudah maju. Tapi tetap saja bahwa redaman hujan itu menjadi hal yang sangat mengganggu. Jadi hanya semakin tinggi, jadi perlu kalian catat juga bahwa redaman hujan itu hanya mengenai frekuensi-frekuensi yang di atas di atas 1 giga lah. Ya 1 giga itu semua pasti kan redaman hujan. Dan semakin tinggi frekuensinya itu redaman hujan semakin terasa. Saya lanjutkan dengan ini sekarang. Jadi ini adalah gambar
satelit di atas Indonesia, ya. Ya asal tahu saja bahwa Indonesia itu terletak di sekitar 90 derajat bujur timur sampai 139,9 derajat atau 140 derajat bujur timur lah, ya. Saya bisa tulisan seperti itu, ya. Nah, ini gambar ini adalah kalau kalian lihat ya, yang sebelah kanan ini ada tabel, gitu ya. Yang sebelah kiri ini posisi dari slot orbitnya, ya. Itu kalau kalian lihat ini kan 90,1 90,2. Tadi kan saya sebutkan 0,1 ya tadi ya. Jadi paling mepet banget itu 0,1. Dia tidak bisa mepet lagi gitu ya. Jadi memang kemepetan antara posisi satu dengan tetangganya itu tidak boleh kurang dari 0,1 lah. Meskipun itu pun sudah 150 km loh, tadi sudah kalian hitung ya. Ini kalian lihat di sini. Ini yang sebelah kanan ini nama gitu ya, nama satelitnya. Nama itu bisa nanti akan kelihatan itu milik siapa, kelihatan itulah. Meskipun ada banyak juga yang tidak kelihatan. Kalau Cinasat itu kan kelihatan itu. Turayat tidak tahu ini. Kalau ini milik Emirat Arab ya, kita tidak tahu. Ya sebagian besar memang bisa kita lihat lah dari penamaan itu milik negara mana gitu ya. Nah, tapi seperti itulah yang saya maksudkan. Jadi yang gambar ini adalah ini ya. Jadi gambar yang jadi posisi slot orbitnya, kemudian ini namanya. Dan saat itu gitu ya, ini kisah berapa ya tahun 2010-an lah ya. Oh, ini 2015. Saya gambarkan 2015 itu totalnya ada 64 satelit di atas Indonesia itu. Ya toh, loh Pak, itu kok bukan milik Indonesia saja? Enggak, tadi kan saya sudah bilang bahwa di atas sana itu ya di ruang angkasa itu milik umat manusia itu. Siapa saja yang mampu dia boleh itu. Dan menyorotnya boleh kemana saja gitu. Sehingga ini adalah satu satelit yang nyorot ke Indonesia gitu maknanya. Nah itulah perkaranya kemudian artinya kita bisa manfaatkan ini, kita bisa sewakan itu. Kita bisa menyewa gitu. Meskipun ya tetap aja ada aturannya. Artinya kalau menyewa nanti akan saya jelaskan nanti. Syarat-syarat dia mendapatkan izin sewa. Jadi izin menyewakan itu ada namanya istilahnya adalah landing right ya. Hak labuh. Jadi hak labuh itu nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Jadi satelit asing itu tidak bisa serta-merta berdagang di Indonesia menyewakan layanannya di Indonesia tidak bisa serta-merta seperti itu. Harus ada izinnya. Nah, izin itu namanya izin hak labuh. Itu bisa kalian lihat ya bahwa jumlah dari satelit total ya termasuk satelit Indonesia itu jumlahnya 64. Nah kalau pengen lihat yang asing saja itu bisa kalian lihat di gambar ini. Ini yang asing saja ini kalau nggak salah ya. Ya gambar ini gambar yang asing saja ini. Ya ini gambar asing saja ini. Ya, kalian tahu ya bahwa dia bisa sampai agak mencong sedikit ini ya. Iya toh, bisa mencong gitu. Dan memang bisa kok disorot. Bisa mencong, tidak harus di atasnya Indonesia, tidak. Agak mencong ke barat sampai mencong ke timur pun juga bisa. Ya. Ini kalau kalian lihat yang paling timur ini, yang paling barat itu ada di berapa ini? 45 derajat. Masih bisa, padahal Indonesia kan berapa? 90 derajat ya. Bujur timur. Masih bisa dipakai kalau kita mau ya. Yang paling timur ini berapa ini? 172 gitu ya. Padahal kita kan berapa tadi? Kan 140 ya tadi ya. Nggak sampai tadi itu. Berapa sih kita itu? Sampai lupa saya. 140 ya kita itu. Paling timur kan 140 bujur timur ya. Nah, tapi kita masih bisa pakai satelit yang posisinya di 172 bujur timur masih bisa kita pakai. Kalau kita mau ya. Kalau harganya cocok gitu, bisa kita menyewanya. Oke. Kemudian, nah, sekarang saya menginjak ke istilah bagaimana sih sebenarnya proses perizinan yang harus dilalui oleh kalau seandainya kalian ingin punya bisnis satelit gitu. Jadi meskipun kalian punya uang dan bisa ya sekedar pengetahuan kalian saja ya bahwa
kalian kalau meluncurkan satelit itu kalian harus punya cash paling tidak 300 juta dolar, itu berarti 3 triliun lah. Ya, berapa? 300 juta dolar berarti ya sekitar 6 triliun pun ya, 6 triliunan itu. Cash itu tidak bisa dicicil-cicil. Jadi harus punya cash itu 6 triliun lah gitu ya. Nah, itu yang harus kalian punyai 6 triliun itu ya untuk membangun, untuk meluncurkan satelit, dan itu pasti untungnya, jangan takut. Cuma cash-nya itu yang berat kan. Tapi pasti untung itu karena langsung habis itu. Langsung habis sewa orang ya selama 20 tahun itu pasti. Cuma ya masih mikir-mikir kalau 20 triliun ban pasti untung. Ya tapi kan cash-nya itu yang berat gitu ya. Nggak tahu lah, silakan urunan siapa dengan siapa. Nah, saya kembali ke ini, proses perizinan yang istilah first come first serve gitu ya. Dan ini lama perizinan itu kalian lihat di sini ya, ada 0 sampai 7 gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa proses perizinan itu bahkan diperlukan waktu paling tidak 7 tahun gitu. Wih, 7 tahun itu. Itulah betapa rumitnya gitu ya. Kenapa rumit? Ya karena kalian tahu tadi kan sudah penuh kan? Kan sudah penuh. Dan kemudian ada aturan bahwa kalau sudah, kan satelit itu kan ada umurnya ya. Karena kalau sudah uzur umur dan kamu tidak mampu untuk meluncurkan yang baru, ya sudah hilang. Nah kalau hilang itu berarti kan orang lain boleh, negara lain yang punya uang dan punya satelit boleh taruh di situ gitu. Nah untuk itulah kemudian ya meskipun tidak barbar amat lah, ada aturannya gitu, ya. Jadi tapi yang jelas bahwa sebelum satelit itu tidak berfungsi, kan misalnya 20 tahun gitu ya, bisa molor 21 tahun, 22 tahun. Itu kalau satelit tidak berfungsi ya artinya tahun ke-15 kalian sudah harus meluncurkan itu. Itu loh maksud saya. Jadi artinya, tapi kan tidak semua entitas itu mempunyai duit ya. Bayangkan paling tidak ini 6 sampai 10 triliun agar supaya bisa meluncurkan satu satelit ya, dan itu perlu waktu. Nah, karena itulah kemudian perlu ada aturan yang namanya regulatory period ini. Jadi regulatory period ini menyatakan bahwa lama pengurusan perizinan paling tidak 7 tahun. Pertama kali istilahnya di sini adalah saya tuliskan waktu 0, pengiriman API itu ya. API itu adalah Advanced Publication Information. Jadi sebenarnya API ini adalah kalian datang ke kantor bagaimana cara mendaftarnya? Itu kalian datang ke kantor Kominfo. Di sana ada jadi ada petugas yang mengerti detail tentang proses pengisian, semua online sudah, semua model CAT. Jadi semua sudah berbasis online ya. Tidak ada lagi dokumen di sana. Nah, cuma caranya mengisi itu yang harus orang yang mengerti. Nah, kamu akan dipandu oleh petugas-petugas yang ada di Kominfo sana gitu. Nah, itu dulu pekerjaan saya waktu saya bertugas di Kominfo selama 8 tahun itu. Di tempat saya itu. Ya, jadi pertama kali istilahnya API, Advanced Publication Information. Artinya pada saat selesai kalian menulis yang rumit itu di komputer, kemudian kalian submit, mulailah kemudian proses berjalan itu. Diberi waktu setengah tahun. Nah, dari setengah tahun inilah kemudian, karena apa? Tidak langsung benar itu. Ada di sana sini masih mungkin salah gitu ya. Akan dicek lagi oleh ITU yang ada di Jenewa sana gitu. Kalau kurang, tambahi gitu ya. Kalau sudah cukup, dan itu kamu diberi waktu setengah tahun. Setelah itu kemudian oleh ITU disebar itu semua. Disebar itu apa? Ini CR namanya, Coordination Request. Ini ya, Coordination Request. Karena apa? Ya kalian harus, tadi yang saya katakan, di atas itu sudah penuh. Jadi kalau kalian mau meluncur satelit, kalian harus punya izin tetangga kiri kanan gitu. Nah, tetangga kiri kanan itulah kemudian si ITU akan mengirimkan surat kepada tetangga kiri kananmu dalam bentuk ini, coordination request ini. Ya tentu saja untuk yang dekat itu ya, yang berjarak biasanya plus minus 5 derajat, itu akan menjadi tidak suka gitu ya, tidak suka. Karena tetap saja akan ada potensi untuk mengganggu kan. Nah karena itulah kemudian diperlukanlah koordinasi gitu. Ini diberi waktu sampai pengiriman, jadi pengiriman saja ya. Masa koordinasinya itu sampai selesai, kalian lihat ini ya. Pelaksanaan koordinasi itu sampai 7 tahun.
Tapi pengirimannya itu diberi waktu sampai tahun kedua, gitu ya. Pengirimannya saja. Nah, termasuk diantaranya pada masa pengiriman itu kalian harus membayar cost recovery. Cost recovery itu ongkos lah, biaya pendaftaran. Ya, biaya pendaftaran itu ya sekitar ya ordernya itu sama dengan SPP kalian lah itu. Tidak besar, ya sekitar sama dengan SPP kalian. Kemudian selesai itu, kalau seandainya sukses, gitu ya, kalau seandainya sukses, itu pengiriman data. Ini kalau seandainya sampai tahun keberapa ini ya? Ini sampai tahun keempat katakanlah. Ini ada istilah bringing into use. Artinya kalian sudah mulai mendapatkan lampu hijau dari tetangga kiri kanan. Sehingga dari situlah kemudian kalian bisa mengirimkan ini pengiriman data rencana peluncuran satelit atau lazim disebut sebagai resolusi 49. Ini adalah nama pasalnya ya Pak. Resolusi 49 itu. Nah, pasal yang mengatur tentang pengiriman data rencana peluncuran satelit hasil dari proses koordinasi sementara itu ya. Nah, ini hebat kalau bisa sampai di sini sudah bisa kirim bring into use. Umumnya belum bisa, ketat sekali. Persoalannya rumit sekali itu ya. Berat. Ya, dan ini kemudian sampai tahun ke-6 dan ini terus ya, koordinasi terus itu. Bisa sampai dengan puluhan negara itu. Kan yang punya kan puluhan negara itu sampai. Dengan model home and away. Jadi perjanjiannya bisa urusan negosiasinya itu home. Jadi kalau Indonesia dengan Luxembourg gitu ya, ya Luxembourg ke sini, kita ke sana gitu. Itu pun juga belum tentu selesai. Dengan Jepang ke sini, kita ke sana gitu. Kemudian mulai penempatan satelit tahun ke-6. Kalau seandainya sudah beres semua gitu. Nah, persoalannya adalah tidak semua beres. Beresnya itu kamu harus ingat ya, beresnya itu sebenarnya tidak hanya sekedar beresnya menjadi bukan beres secara keseluruhan, karena yang dibicarakan itu adalah pemanfaatan frekuensi. Sehingga bisa jadi tidak semua frekuensi beres. Gitu loh. Nah, syukurnya, jadi beruntungnya bahwa satelit itu mempunyai kemampuan untuk dikontrol. Jadi transponder itu adalah ya kayak pemancar penerima lah gitu ya. Jadi bisa dimatikan dan dihidupkan. Nah, transponder itu menyangkut tentang frekuensi yang dipakai. Nah, frekuensi yang dipakai itu kalau seandainya belum sepakat dengan tetangganya, ya tidak bisa dipakai, tidak boleh dinyalakan itu. Tapi sudah diluncurkan itu, karena satelit sudah diluncurkan. Ini kan tahun ke-6 kalau diharapkan sudah diluncurkan ini gitu. Karena tahun ke-7 kalau gagal sudah gitu. Kalau seandainya sampai tahun ke-7 belum diluncurkan, ya hangus sudah ini. Jadi usulan punya satelit itu sudah hangus itu loh. Karena itu tahun ke-6 ini kritikal ini. Ini sudah harus dikirimkan ini. Sudah harus mulai diluncurkan itu satelitnya gitu ya. Atas dasar dari dari data-data teknis yang sudah disetujui oleh kiri kanan tetanggamu ya. Ini kan, jadi tahun ke-6 ini proses koordinasi satelit sudah mengindikasikan tidak adanya gangguan frekuensi. Jadi urusannya lebih ke ini persoalan koordinasi ini lebih ke gangguan frekuensi sebenarnya. Karena itulah kemudian nggak boleh itu jangan terlalu mepet. 0,1 sudah paling mepet itu. Nah sekarang bisa jadi mepet lagi mungkin ya, mepet lagi itu. Ya saking semua orang punya satelit ya. Ini kita ngomong yang geostasioner ya. Kalau yang non geo seperti miliknya Elon Musk itu lampanya juga ya asal belum perlu ada koordinasi kan dia bergerak soalnya. Nah, begitulah proses dari pengurusan filing satelit namanya. Jadi ini proses mengurus filing satelit. Ini ya. Jadi filing satelit ini. Filing satelit itu apa sih ya? Surat-surat satelit gitu loh. Jadi STNK-nya satelit lah. Bahasa kasarnya itu. Nah, STNK satelit inilah kemudian diurus itu dari mulai tahun ke-0 sampai tahun ke-7 itu maksimum gitu. Tahun ke-6 sudah diluncurkan. Kalau gagal tahun ke-6 ya sudah, nggak bisa lanjut. Tapi sudah bayar ini gitu loh. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah file satelit milik Indonesia gitu ya. Ya lumayan banyak sebenarnya.
milik Indonesia. Jadi kalau ada pertanyaan, misalnya kalian lihat di sini ya, loh Pak, itu ada satu satelit kok filenya banyak. Iya, bisa jadi seperti itu gitu ya. Bisa jadi, karena apa? Satelit itu sebelum sebelum dia mati, sebelum dia itu malfunction dan tidak bisa dipakai, kan kita meluncurkan satelit baru. Nah, satelit baru itu biasanya kita tambahi dengan transponder gitu ya, agar supaya lebih menguntungkan gitu loh. Nah, itu diperbolehkan. Jadi tidak ada selesainya. Lah kalau ditambah transponder bagaimana dengan izin tetangga kiri kanan? Ya justru itu. Meskipun sukses meluncur, tetap aja kita tetap aja untuk berdiskusi perihal tentang penambahan. Karena untuk peluncuran berikutnya, saya ingin lebih untung lagi itu dengan cara menambah transponder. Menambah transponder harus izin kiri kanan. Sama juga begitu, karena kiri kanan pun juga ada kemungkinan juga mati gitu kan. Jadi pada saat ya artinya begitulah bahwa kita berharap bahwa tetangga kita itu mati gitu loh. Kasarnya begitu ya. Agar supaya tidak pakai frekuensi. Mati itu maknanya apa? Dia tidak mampu punya duit untuk meluncurkan ulang gitu. Nah, itu yang sering menjadi apa ya? Ya bahan saling menghancurkan itu di antara negara itu. Ya, kita berharap bahwa negara tetangga itu miskin gitu lah. Sehingga tidak mampu meluncur satelit dan satelit dihapus. Sehingga filingnya dihapus gitu ya. Ya seperti itulah apa jahatnya kita hidup bernegara. Jadi kita itu harus kuat memang bagi negara itu. Ya, ini satelit yang operasional ya. Jadi ada di 107,7, ada 108. Jadi sebenarnya tidak banyak kita. Tadi kan kalian bisa lihat di sana, lupa tadi kok banyak. Iya, itu milik milik semua negara yang ada yang beroperasi di Indonesia gitu. Kalau milik Indonesia murni hanya berapa ini? 7 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 7. Tuh. Ini adalah NGSO milik 88 Jupsat IO 86 yang masih jalan sampai sekarang meskipun sudah hampir 10 tahun. Hebat ini masih bisa jalan dan masih bisa terpakai. Ini tapi di NGSO ini ya, NGSO. Ya. Jadi ini ada Telkom 1 di berapa itu? Telkom 1 di 108 Bujur Timur, 107,7 ini Indostar yang untuk keperluan itu apa TV satelit. Kemudian Palapa D ini dulu Indosat, dan sekarang sudah diminta oleh negara gitu ya, diminta oleh negara untuk ini 113 ya. Ini yang sekarang sudah diminta oleh negara karena Indonesia sudah tidak mampu, tidak punya uang untuk meluncurkan sehingga dikembalikan kepada negara, lalu oleh negara diluncurkan satelit baru yang nama Satria 1 kalau kalian pernah dengar ya. Ya Juni tahun 2023 kemarin meluncur itu ya untuk keperluan internet di Indonesia. Kemudian Cakrawarta itu juga ada juga, ini miliknya PT Telkom ini. Ya. Kemudian Garuda ini yang untuk satelit untuk keperluan telepon dia yang kemarin bermasalah besar itu ya. Sehingga harus ada pejabat yang masuk penjara. Ini sebenarnya sama juga dikembalikan oleh pemiliknya, oleh yang dulu memegang hak untuk pemakaian orbit, kemudian dia tidak punya uang untuk meluncurkan satelitnya, kemudian diserahkan kembali ke Indonesia, diserahkan ke pemerintah, dan kemudian oleh Kementerian Pertahanan diminta agar supaya dia bisa dipakai untuk teknologi perang. Senang sekali, ternyata terjadi ya salah urus karena ya saya tidak bisa berbicara di sini. Saya mengerti detail karena itu urusan saya, tapi saya tidak bisa berbicara di sini. Kalau mau ya apa yang terjadi kan bisa datang ke kantor saya sana, ke ruang saya, tak ceritani nanti. Kemudian ini PSN juga ada 146 ini ya. Ini kalau nggak salah ini dipakai juga diserahkan ke Indonesia juga ini. Tapi dikelola oleh PT PSN. Kemudian BRI itu satu-satunya bank di Indonesia yang punya satelit ya. Itu dulu juga punya Indosat, kemudian Indosat tidak mampu meluncurkan, diserahkan kepada negara dan diminta oleh BRI, tapi BRI amanah, dia bisa
meluncurkan dengan baik dan sampai sekarang sangat bermanfaat dia, sehingga dia satu-satunya industri perbankan yang mempunyai satelit, dan itu tidak ada duanya dan membuat dia bisnisnya sangat baik untuk melayani semua wilayah pedesaan yang ada di Indonesia. Kemudian, ya, jadi sudah saya katakan tadi ya bahwa Unkopus tadi itu mengurusi tentang lebih ke persoalan tentang bendanya gitu ya. Jadi ke persoalan-persoalan yang bersifat kemanusiaan. Jadi tidak boleh ada misalnya benda, jadi kalau satelit rusak harus dibuang gitu. Jadi kayak begituan. Nah, untuk ngurusi frekuensinya gitu ya, itu diurusi oleh ITU seperti itu ya. Jadi ada dua lembaga PBB yang mengurusi itu sebenarnya, ya Unkopus dan ITU. Jadi ITU lebih ke fokus ke tata cara penempatan orbit dan tata cara pembagian frekuensi. Nah, kemudian ini ada tambahan tentang pengetahuan ya bahwa di pasal 44 Konstitusi ITU itu termaktub di situ bahwa frekuensi radio dan orbit itu merupakan sumber daya terbatas, ya, tadi sudah saya katakan, dan penggunaannya pun juga tidak boleh dimonopoli, jadi harus rasional, efisien, dan ekonomis lah. Jadi nggak boleh satu negara itu mentang-mentang dia menguasai teknologi, dia diminta semua, nggak boleh. Itu ada di Konstitusi ITU dan diratifikasi oleh semua negara di dunia ini, termasuk negara adidaya seperti Amerika Serikat juga menandatangani ratifikasi dari aturan ITU tentang prinsip penggunaan orbit satelit yang sama rasa tadi, equitable access tadi itu. Jadi akses yang setara, equitable access. Nah, kemudian aturan-aturan tentang pemanfaatan frekuensi dan pemanfaatan orbit tadi diatur oleh ITU yang setiap 4 tahun dirubah berdasarkan perubahan zaman. Ya. Nah, sekarang begini, jadi ngurusi tentang satelit itu sangat tidak teknis, tapi sangat berbahaya kalau tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Utamanya berada tentang waktu. Jadi limit waktu itu menjadi dasar utama. Jadi hati-hati ngurus satelit itu. Itu salah waktu, satu detik saja, itu sudah bisa hilang itu. Urusan seandainya kamu lupa untuk memperbarui, misalnya, filing orbit gitu ya. Jadi itu merupakan sudah ketentuan perjanjian bersama dan kamu lupa untuk mengupdate itu misalnya, hilang itu. Disupres namanya, bisa hilang. Itu yang terjadi. Indonesia juga pernah mengalami itu. Nggak ada yang ngurusin lah itu ya. Ada satu masa tahun 2008, tahun 2007 lah itu ya, bahwa Indonesia itu tidak ada yang ngurusin itu. Jadi sebenarnya ini tentang betapa pentingnya waktu itu ya, waktu ya. Jadi API itu yang pemberitahuan tadi itu harus lengkap dan benar, jika tidak harus diperbaiki dalam waktu 3 hari. Ini kan pada saat pendaftaran tadi ya, pendaftaran satelit tadi, itu kan diperbaiki dalam waktu. Jadi kalau ada salah gitu, kamu tidak bisa membiarkan lebih dari 30 hari, hangus sudah. Harus sudah kamu bayar gitu kan. Nah, 2 tahun setelah pengiriman API harus sudah mengirimkan CRC. Ini adalah, jadi kalau sudah 2 tahun, itu kamu harus mengirimkan permohonan untuk berdiskusi dengan tetangga kiri kanan. Gitu ya. Jadi aturan-aturan itu sangat rentan terhadap waktu. Jadi waktu-waktu itu semua sudah ada dan clear, detail. Kalau waktu itu kamu kamu tidak strict untuk memenaatinya, itu terjadi di Indonesia gitu ya, terjadi di Indonesia. Ini tahun 2007. Itu Indonesia itu saat saya baru ke tugas di Jakarta tahun 2008 ya. Jadi setahun sebelumnya. Kejadian itu. Jadi frekuensinya Indosat itu di Indonesia tidak ngurusi, Kominfo juga tidak ngurusi, ya karena tidak tahu lah apa saat itu apa yang terjadi. Itu jadi sampai disupres itu. Jadi disupres tidak ada dan tidak ada peringatan apa-apa. Tahu-tahu ada kabar bahwa filing kita itu hilang itu. Filing di 115 itu 0,5 itu ya.
atau hilang itu 150,5. Ini varian 150,5 itu tahu-tahu hilang dia. Nah, itulah persoalan. Kemudian kita memohon kepada berkirim surat. Jadi dibalas sama ITU itu bahwa ini kalimatnya kejam ini kalau bahasa Inggris ya. Kalau kalian diterjemahkan bahasa Indonesia kejam itu. The administration of Indonesia didn't respect the deadline of resubmission under ini. Jadi kita tidak kita pernah memang dulu di perjanjiannya itu untuk meresubmit lah, ya meresubmit karena memang ya setiap saat kan ada peraturan yang berganti ya. Tapi kita lupa. Ya saya tidak tahu apakah lupa, apakah semua teledor, apakah sehingga tidak ada yang melakukan itu. Jadi apakah yang melakukan itu apakah Kominfo, apakah yang melakukan itu adalah apakah Kominfo sebagai regulator atau yang operatornya gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa ada kalimat lain, yang kalimat berikutnya, thus the board maksudnya ITU ya, ITU, the board could not exceed, maksudnya tidak bisa menerima request. Jadi kita minta gitu ya, kita minta untuk mbok jangan disupres itu rek, itu setengah mati milik kita dan kita tidak banyak punya itu. Ditolak itu bayangkan. Itu karena kita kalah waktu aja, ditolak, not exceed. Jadi ITU itu tidak menyetujui permohonan kita. The request of Indonesia tidak disetujui itu. Segitunya ya. Nah, meskipun kemudian kan di tahun 2007 akhir itu ada sidang ITU dan kemudian masih bisa kita minta perlindungan dari sidang gitu ya. Dengan cara kita minta dukungan dari negara-negara sahabat, negara-negara Arab umumnya, akhirnya di voting. Untung negara-negara itu masih kasihan sama Indonesia, jadi masih memihak kita pada saat voting. Kita diperbolehkan untuk memiliki 150,5 lagi, segitunya Rek ya. Jadi betapa pentingnya waktu ya, gara-gara kalah waktu aja kita mau hilang itu si filing kita di 150,5 itu. Untung negara-negara Arab dan Iran itu berbaik hati untuk membela setengah mati di sidang itu ya. Ya kita tentu saja juga tidak tinggal diam. Kita minta kepada negara-negara Arab itu untuk ya membantu kita untuk mengembalikan tadi itu. Dan alhamdulillah si sidang akhirnya di voting dan memperbolehkan untuk memiliki kembali. Kita untuk memiliki kembali slot orbit itu. Oke, saya lanjutkan dengan tadi kan ada istilah bahwa slot orbit itu kan dimiliki oleh negara, gitu ya, dimiliki oleh negara. Nah itu ada yang modelnya itu berdasarkan koordinasi yang tadi 7 tahun tadi itu, ada yang model planning gitu. Jadi sudah ada model jatah. Nah cuma yang model jatah ini plan prosedur dan first come first serve prosedur ya, ada 2. Cuma yang kalau first come first serve tadi sudah saya jelaskan 7 tahun tadi kan. Yang risiko memang kalau gagal untuk mendapatkan izin dari tetangga kiri kanan ya sudah gagal, kita tidak bisa dapat. Tapi kalau plan prosedur ini kamu punya jatah gitu. Setiap negara punya jatah. Ini contohnya Indonesia. Jadi Indonesia itu punya jatah untuk keperluan BSS dan FSS. BSS itu adalah Broadcast Satellite Service. Jadi untuk keperluan broadcasting dan untuk keperluan backbone FSS ya, Fixed Satellite Service itu. Frekuensinya sudah ditentukan. Ini sudah ditentukan ya. Dan yang jadi persoalan adalah cuma kita tidak boleh melayani di luar Indonesia gitu. Nah itu yang menjadi persoalan sehingga kita tidak bisa sudah kadung punya satelit di atas tapi kita tidak bisa melayani tetangga ya, kita tidak bisa berbisnis di tetangga padahal itu yang menguntungkan gitu. Karena itulah sampai saat ini meskipun ini jatah Indonesia tapi belum ada yang melakukan itu karena rugi gitu loh. Karena berdagang satelit itu tidak hanya untuk melayani Indonesia, tapi melayani sampai ke Asia muka sana bahkan gitu ya. Agar supaya untung gitu. Seperti itulah. Jadi meskipun ini jatah kita, tapi tidak menarik untuk kita manfaatkan. Jadi tetap aja kosong. Mungkin kalian suka ya bolehlah kalian pakai ini. Nah kemudian apalagi ini 7 tahun sudah kita. Nah sekarang ini juga permasalahan gitu ya. Jadi bukan permasalahan lah. Orbit kita lihat kondisinya, tapi ini sudah lama.
Ini tahun jadi 108 itu dipakai Telkom, namanya satelit Telkom 1 yang dipakai frekuensi dipakai C-band 24 transponder, extended C 12 transponder. Telkom 1 diluncurkan 12 Agustus 99, umur satelit berdasarkan desain pembuatan 15 tahun. Jadi 15 tahun lah desainnya ya. Umurnya itu. Jadi dia bisa, tapi ini masih beruntung. Cuma ya 6 triliunnya itu yang berat itu ya. Dengan demikian satelit ini akan beroperasi normal sampai 2014. Tahun ini akan segera, tapi ini sudah meluncur ulang lagi. Sudah kembali meluncur ini. Sudah diisi ulang. Dan ini kemudian ya, kisah tadi itu ya. Akhirnya tahun 2017. Jadi tahun 18 tahun kemudian satelit Telkom 1 ternyata mengalami gangguan. Kemudian Telkom 4 pengganti Telkom 1 hilang. Ini memang agak tragis kisahnya, tapi akhirnya bisa kembali lah. Ini kan akhirnya bisa meluncur sukses itu. Ya kisahnya macam-macam gitu ya. Kemudian ini yang 123. Nah 123 ini yang jadi perkara besar ini. Akhirnya sampai perkara karena diminta oleh Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Pertahanan sudah kadung belanja banyak tapi tidak terlaksana gitu ya. Terjadi maladministration lah gitu ya. Sehingga kasusnya berbelok menjadi kasus jadi kasus tindak pidana korupsi gitu. 123 ini saya kurang tahu kabar terakhir gimana gitu nasib dari slot orbit 123 ini. Ini yang 150,5 BRI. Itu 2016 kemarin sukses, sekarang masih segar bugar. Jadi BRI satu-satunya bank bahkan di dunia itu ya yang punya satelit sendiri. Keren tuh BRI itu. Dan karena ya memang cocok ini karena dia melayani sampai pelosok-pelosok Indonesia itu. Jadi gara-gara dia punya satelit sendiri itulah dari pelosok-pelosok kampung itu mak-mak di kampung-kampung itu punya ATM sampai bisa, karena ATM bisa dari sana gitu. Dia bisa dikirimi oleh anak cucunya gitu ya. Langsung ke daerah-daerah gitu. Karena layanan VSAT-nya sampai ke daerah-daerah. Sampai ke desa-desa bahkan. 146. Nah, 146 ini juga ini baru diluncurkan kemarin ya. Itu yang kalau kalian pernah dengar satelit yang meluncurkan Juni 2023 namanya Satria 1. Ya, nah ini dia di 146 ini. Ini kisahnya panjang gitu ya, kisahnya panjang tapi akhirnya diambil alih oleh pemerintah. Meskipun operator tetap tapi diambil alih pemerintah. Kemudian meluncurlah dia di 2023 namanya Satria 1 untuk keperluan internet. Ini dia. Kemudian 119 ini ada TPT Telkom, ini juga ya bersyukurlah. Jadi akhirnya kita punya satelit juga sih. Ini juga 119 ini 119 akhirnya sukses juga mengorbit pada 25 Februari 2017. Terus yang di 113 Bujur Timur ini adalah milik Indosat, tapi akhirnya gagal luncur roket Cina, tapi kemudian setelah gagal luncur tapi kapan akhirnya ya? Kabarnya saya kurang tahu kabar terakhir ini ya, yang Palapadi yang di 113 ini saya kurang tahu kabar terakhir, mungkin kalian pernah mengikutinya. Tapi yang jelas ini ya, meskipun ini posisinya ini gagal luncur, tapi kita tidak uang kita kembali kok itu. Cuma yang tidak bisa kembali waktunya. Waktu yang tidak bisa kembali. Ya. Jadi waktu aja yang tidak bisa kembali. Oke ya, jadi sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Minggu depan kita lanjutkan lagi, masih tetap dengan satelit kita bahas. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi semisal tadi kan ketika umur satelit sudah mencapai batas umur setiap masa. Ya, 15 tahun. 15 tahun. Nah, semisal ketika kita relaunch, peluncuran ulang itu apakah harus mengulangi waktu 7 tahun tadi? Apakah ada aspek yang bisa dikurangi karena kita sudah meluncurkan lalu kita meluncurkan kembali seperti itu? Ya, jadi yang saya katakan 7 tahun regulatory period tadi itu maknanya adalah kalau seandainya kalian ngurus dari nol. Jadi kalian ngurus STNK mulai dari nol. Tapi kalau sudah ada itu seumur hidup itu.
Jadi seumur hidup bisa kalian pakai. Karena itulah kemudian artinya apa, bahwa sebelum itu misalnya 15 tahun kan umur, meskipun bisa sampai 20 tahun kalau seandainya kamu memakai dengan cara benar, dari 5 tahun tuh untungnya itu. Dan artinya tapi sebelum tahun ke-15 itu kamu merencanakan untuk meluncurkan yang baru kan gitu ya. Harusnya begitu. Untuk meluncurkan yang baru itulah sebelum, jadi dan itu harus terencana dengan baik itu. Karena kalau enggak itu bisa, itu sudah tidak ada satelitnya, dan kemudian tidak ada, pada saat tidak ada satelitnya itu akan di ini jadi diklaim oleh negara lain, nanti itu sudah kosong, tidak ada satelitnya itu begitu kan. Jadi artinya bahwa tidak usah mengurus lagi, itu sudah milikmu. Cuma kan tadi aturannya tidak boleh tidak ada satelit itu loh. Harus ada satelit itu. Jadi misalnya umurnya 15 tahun, meskipun 20 tahun masih ada satelitnya, tapi kamu tetap aja harus pada tahun ke-15 itu sudah ada satelit baru itu. Dan biasanya kalau sudah begitu, itu ada sampai istilah jual beli, sewa menyewa di atas sana gitu. Misalnya kamu masih punya 5 tahun kan, tapi kamu sudah punya yang baru. Nah, bisa kamu sewakan ke orang lain itu. Ada bisnis kayak gitu itu. Menyewa di atas sana ya. Dipakai orang-orang yang belum mampu untuk meluncurkan, tapi sudah mati satelitnya, itu ada juga itu seperti itu. Gitu ya jawaban saya. Ya, Lalu untuk izin bertanya Pak, lalu terkait untuk bisnis satelit persewaan itu, apakah nanti dari si provider satelit, dari penyedia layanan satelit itu harus mengontak ITO lagi, atau nanti dari si penyewa itu yang akan melakukan komunikasi dengan ITO, atau bagaimana ya Pak? enggak, ini konteksnya adalah kamu misalnya kamu itu kamu provider satelit ya. Nah, provider satelit itu kan tidak banyak, kan 10 triliun itu. Kan kamu tidak punya uang 10 triliun sekarang, belum punya gitu ya. Nah, karena itulah kemudian pada saat satelitmu sudah mati, dan kemudian kamu cari persewaan tuh. Ada kebetulan orang provider lain yang kaya gitu, yang satelitnya sudah baru. Nah, dia kan masih ada 5 tahunan tuh kan, masih hidup. Nah, itu kalian sewa di situ. Dipindah gitu, dipindah posisinya. Jadi dia kan masih ada roket roket apogee masih masih ada ya, untuk memindahkan masih ada. Jadi bilangkan pelan-pelan itu ke posisi orbitmu. Nah, jadilah kemudian milikmu untuk sementara. Itu pun juga untuk sementara. Karena bisa jadi desainnya akan agak beda desainnya itu. Desainnya kan bisa macam-macam. Desain coverage area, desain frekuensinya. Bisa jadi tidak bisa terpakai semua. Karena yang terpakai itu adalah frekuensinya sesuai dengan izinmu. Gitu loh. Nah, dalam keterbatasan seperti itu masih bisa dipakai sih. Tapi daripada tidak sama sekali, karena kalau tidak pakai sama sekali, kamu bisa dihapus itu. Karena dianggap tidak ada satelitnya gitu. Kan lebih baik nyewa. Lebih baik masih nyewa meskipun tidak terpakai semuanya frekuensinya, tapi masih ada satelitnya. Gitu, gitu ya. Izin konfirmasi berarti untuk Ya. ketika persewaan satelit itu, berarti yang si penyewa itu akan mengambil alih keseluruhan satelit, atau hanya beberapa spektrum frekuensi yang sesuai yang dibutuhkan oleh si penyewa itu? Jadi anggaplah itu kamu punya peralatan gitu ya. Kamu punya peralatan yang bisa memancar di banyak frekuensi. Nah, di banyak frekuensi, dan jadi satelit itu kan aspeknya adalah coverage area dan frekuensi. Nah, coverage area pun itu juga ada di filing gitu. Jadi kamu tidak boleh memancar bukan di coverage areamu, tidak boleh gitu. Karena itulah kemudian bisa jadi itu tidak sempurna, tapi masih bisa dipakai sebagian gitu loh. Jadi karena apa? Tidak semua transponder boleh kamu pakai karena kamu tidak punya izin. Izinmu hanya transponder 1 dan 2 gitu. Jadi yang bisa, meskipun itu ada 5 transponder, tapi yang bisa kamu pakai itu 1 dan 2 saja gitu. Tapi kalau kamu tidak pakai satelit itu, atau kamu sedang membangun satelit itu belum selesai dan itu kosong, itu bisa dipakai orang, bisa diperkarakan oleh negara lain gitu ya. Untuk kemudian bisa dihapus itu gara-gara kamu tidak menempatkan satelitmu di situ dalam waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Gitu ya. Izin tanya kembali Pak. Ya, silakan.
Untuk yang tadi semisal dalam jangka waktu 15 tahun ya umur satelit ya Pak. Lalu jadi di umur 15 tahun itu apakah dalam konteks kita sudah siap untuk meluncurkan satelit baru atau boleh masih dalam tahap pengembangan seperti rencana saya akan meluncurkannya dalam jangka waktu 3 tahun lagi seperti itu, ataukah ketika umur satelit itu sudah habis dari penyedia satelit itu memang benar-benar harus meluncurkan ketika tahun ke-16 ketika umur satelit sudah cukup habis seperti itu Pak. Nah, jadi begini, persoalannya adalah bahwa kalau kamu sudah punya filing satelit ya, STNK tadi loh, filing satelit namanya, itu kamu tidak boleh mengosongkan itu. Kamu harus ada satelit itu. Nah, 15 tahun itu adalah ya apa? Desain lah, by design 15 tahun. Artinya apa? Persoalannya adalah bahwa kamu tidak boleh mengosongkan gitu loh. Jadi kalau kamu sudah punya izin, kamu sudah punya filing, itu filing tidak boleh kosong. Karena kalau kosong akan diklaim oleh negara lain itu. Nah, karena itu dengan berbagai upaya, artinya yang paling elegan ya mulai tahun ke berapa ya, tahun ke-13 itu kamu harus sudah mulai meluncurkan itu. Gitu kan, agar supaya pada saat seandainya itu juga bukan 0 tahun ke-15 itu kan by design, tapi pada kenyataan itu bisa molor sampai tahun ke-20 itu masih bisa dipakai, masih bisa, alat si satelit itu masih bisa dipakai. Nah, karena itulah kemudian bisa dibuatlah, tapi tetap aja untuk menghindari kekosongan seandainya bukan apa-apa, yang namanya malfunction atau apa itu terjadi kemarin itu. Banyak itu karena apa ya, saking ngiritnya kita itu mepet-mepet itu ya. Itu sampai tahun ke-20 masih belum diluncurkan karena itu kita berhati-hati memakainya. Ada kemarin itu provider Indonesia ada. Tahu-tahu hilang itu aja gimana coba? Woi, kelabakan itu, yang kelabakan semua orang. Yang kelabakan tidak hanya dia sebagai provider. Ya saya sebagai regulator kelabakan itu karena kan harus segera mencari kan, harus segera mencari siapa yang mau untuk mengisi ini kan. Karena kan begitu dia sudah kelabakan, dia langsung lepas tangan itu, dikembalikan ke Indonesia, dikembalikan ke regulasi, diberikan ke negara. Nah, negara kan harus nyari siapa yang mau dengan waktu yang mepet ini. Gitu. Rumit kan ya. Jadi persoalan-persoalan menjadi sangat, saya katakan tadi kan apa timing itu menjadi hal yang sangat krusial untuk urus satelit ini. Gitu ya. Ini yang bertanya terakhir mungkin barangkali Pak. Ya, silakan. Ya, seperti tadi kan untuk yang Nusantara 2 itu gagal orbit ya, yang di slide-nya Bapak itu juga. Nah, lalu ketika adanya kegagalan peluncuran satelit Nusantara 2 itu, apakah memberikan efek merugikan bagi penggunaan filling satelit di Indonesia, Pak? Semisal, apakah di Indonesia itu tetap bisa mempertahankan penggunaan satelit orbit semisal di slot orbit 113 BT, itu apakah tetap bisa dipertahankan dengan kondisi Nusantara 2 itu sudah gagal peluncuran seperti itu? Apakah bisa tetap dipertahankan dengan kita mengirimkan satelit pengganti atau menggunakan satelit pengganti, ataukah untuk penggunaan spektrum frekuensi yang sesuai dengan peluncuran satelit itu bisa kita tumpangkan ke satelit yang lainnya atau bagaimana ya? Ya, pertanyaan baik itu. Makanya saya bilang tadi kan ya, yang utama adalah bagaimana mengisi slot orbit. Nah, kalau gagal luncur, itu memang uang kembali karena 100% di-cover oleh asuransi. Tapi tetap aja urusan kosongnya tetap harus diatasi dengan cara, ada 2 cara lah. Bisa jadi dengan menyewa satelit lain gitu ya, yang ada di atas sana gitu. Itu bisa. Dan kemudian ada yang belum saya jelaskan tadi ya, bahwa itu namanya adalah masa ini. Jadi masa tenggat namanya itu ya. Dalam bahasa apa filing satelit itu namanya adalah apa saya lupa tadi itu sampai masa tenggat itu setelah filing kosong kita bisa deklarasi masa tenggat itu 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu kemudian orang tetap aja meskipun itu kosong tidak boleh diisi oleh satelit lain. Tapi hanya diberi 2 tahun dan itu terakhir. Kalau seandainya 2 tahun itu tidak diisi ya langsung hilang itu sudah gitu loh. Jadi itu istilahnya adalah masa yang minggu depan nanti saya akan jelaskan itu. Jadi ada masa tenggat seperti itu gitu ya. Jadi artinya meskipun tahu-tahu hilang atau gagal luncur, kita masih punya waktu 2 tahun lah. Sehingga begitu gagal luncur ya kalian harus
benar-benar nyari itu ya, jadi nyari pabrik yang lain itu. Dan itu juga tidak gampang, itu rumitnya di situlah. Tapi tetap aja bahwa intinya tidak boleh kosong di atas sana itu. Artinya dengan segala cara, memang bagaimana caranya agar di atas sana itu filing yang sudah kamu urus setengah mati itu jangan sampai kosong. Itu aja intinya. Dan kemudian ya saya tambahin lagi, aturan itu bisa jadi memang aturan ketat ya, tapi tetap aja negosiasi antar negara masih ada lah gitu. Itu saya rasakan itu negosiasi. Asal kita negara sahabat itu ya, pada saat itu kan kita pada sidang WRC kita bisa minta pengampunan itu misalnya. Ya asal mereka tahu bahwa kita sedang meluncurkan gagal, kita bisa minta pengampunan dan kita banyak punya negara sahabat. Nah, itulah pentingnya negosiasi pada saat kita berkumpul di dunia internasional gitu. Makanya di dunia internasional kita harus jagoan juga gitu. Nah, orang-orang telekomunikasi itu tidak saja jago di bidang teknis, tapi juga harus jago di bidang negosiasi internasional. Karena persoalan-persoalan seperti itulah yang akan dihadapi nanti itu. Ya. Terakhir, Pak. Ya, silakan. Jadi semisal tadi kan ketika kita satelit Nusantara 2 gagal meluncur. Nah, semisal dari negara itu akhirnya mengalihkan untuk penggunaan sementara itu menggunakan satelit yang saat ini sedang tersedia di orbit ya Bapak. Nah, itu kan dari awal sudah Bapak jelaskan itu untuk kebutuhan frekuensi sudah tersedia di filling sebelumnya ya Pak, di regulator sebelumnya itu ketika kita mengapply itu. Nah, ketika kita mengalihkan penggunaan satelit yang tadi gagal luncur ke satelit yang sedang berada di orbit itu, apakah kita menambah atau mengganti filling karena penggunaan spektrum frekuensi yang bertambah dari satelit yang gagal luncur itu, ataukah tidak menambah filling satelit yang sudah ada di orbit ya Pak, karena mengganti satelit yang gagal luncur tadi? Ya, jadi itu diisi lah, istilahnya itu diisi oleh satelit lain ya, yang kamu sewa istilahnya, agar supaya masih dianggap sebagai kamu punya satelit itu loh, itu satu. Nah, pada kenyataannya memang tidak semua frekuensi bisa kamu pakai, karena bisa jadi berbeda desainnya gitu antara satelit yang kamu sewa dengan satelit yang milikmu yang mati tadi itu. Termasuk coverage area, posisi antena itu juga nggak bisa diatur-atur itu. Enggak apa-apa, tapi enggak apa-apa. Sambil kita tetap aja berpegang teguh pada strict pada 2 tahun gitu. Jadi 2 tahun masa tenggat itu memang harus diatasi. Selain itu, kita juga harus meyakinkan kepada semua orang bahwa kita sedang memakai frekuensi ini meskipun tidak semua, gitu loh. Jadi memang tidak 0 dan 1 lah urusannya itu. Tidak 0, masih abu-abu di situ. Artinya apa? Bahwa yang penting jangan sampai tidak ada isinya. Harus tetap ada isinya, tapi meskipun tidak sempurna gitu. Dan itu yang terjadi. Dan itu sudah praktek biasa itu. Tapi kalau seandainya kalian tidak ngapa-ngapain, yang kosong itu dihapus langsung gitu. Karena bisa aja ngaku secara administrasi ngaku rusak, kan bisa aja. Bahwa satelit itu rusak untuk transponder ini, karena itu tidak bisa dipakai, kan gitu ya. Itu biasa dipakai, tapi yang jelas bahwa masih ada satelitnya gitu loh. Karena persoalan keberadaan satelit itu yang paling penting, keberadaannya itu. Nah, itulah makanya kemudian ada sewa menyewa di atas itu. Karena ternyata memang masih diperlukan agar supaya meyakinkan ITU bahwa kita masih serius memakai frekuensi itu, dan kemudian selain itu juga kita harus menunjukkan pada ITU bahwa kita sedang membangun satelit itu. Dan ini satelit interim namanya itu. Jadi satelit interim, satelit sementara sambil menunggu satelit kita jadi itu. Gitu ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, yang lain silakan. Ya, baik, sebelum saya tutup, memang pada satelit ini tidak ada sekolahnya dan tidak ada kuliahnya ya memang. Jadi semua itu kalian akan, seandainya pun kalian siapa tahu berkecimpung di bagian regulatori, itu kalian akan belajar dengan sendirinya itu memang.
Dan itu memang harus pengalaman, harus pengalaman tahunan itu baru bisa mengatasi semua persoalan. Dan semua persoalan itu kadang-kadang nggak ada teorinya, ya banyak yang ada adalah negosiasi gitu ya. Itu sudah saya laksanakan selama 8 tahun lah saya ngurus satelit ini. Baik, kalau ada pertanyaan, ya kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya tutup. Kita berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.